Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizky Amalia. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Taufik tentang kajian pengembangan kurikulum sekolah dasar. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana urgensi landasan filosofis dalam sebuah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Menurut saya landasan filosofis itu memiliki urgensi yang penting karena dalam filosofi pendidikan memberikan pandangan yang mendalam tentang tujuan-tujuan, kemudian nilai, dan kemudian prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran. Kemudian filosofi pendidikan juga membantu tenaga pendidik dalam esensi pendidikan. Kemudian juga memecahkan masalah-masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Kemudian dapat memberikan tenaga pendidik arahan dalam mengelola kegiatan pendidikan yang ada. Jadi dengan demikian dalam memahami landasan filosofis pendidikan pada kurikulum sekolah dasar itu membuat pengembangan kurikulum di sekolah dasar dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang kita harapkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu adalah analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum 2013 menurut saya, kemudian pandangan filsafat apa yang mendasarinya serta alasan dan contohnya. Menurut apa yang pernah saya baca pada kurikulum 2013 itu memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain yaitu adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kemudian penekanan pengembangan kompetensi, kemudian ada penilaian berbasis kompetensi, dan yang terakhir adalah pengembangan karakter peserta didik. Kemudian pandangan apa atau filsafat apa yang mendasari dalam kurikulum 2013? Menurut saya kita bisa menggunakan filsafat pendidikan progresivisme. Karena apa? Dalam filsafat progresivisme itu menekankan pentingnya pengalaman belajar secara langsung. Jadi peserta didik itu menjadi peserta yang aktif dalam pembelajaran atau menjadikan peserta didik menjadi individual yang aktif dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian di dalam filsafat pendidikan progresivisme juga berisikan pemahaman tentang pengembangan keterampilan dan pemahaman yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh yang bisa kita ambil dari filsafat pendidikan progresivisme yang mendasari pengembangan kurikulum 2013 yaitu adalah melalui pendekatan yang berpusat kepada peserta didik. Contohnya guru berperan aktif dalam membimbing peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan. Kemudian selain itu penekanan pada pengembangan kompetensi kurikulum 2013 juga mencerminkan prinsip dari progresivisme yang menekankan pada pengalaman pembelajaran secara langsung. Jadi dengan demikian dapat dikatakan landasan filsafat dari pengembangan kurikulum 2013 menggunakan filsafat pendidikan progresivisme yaitu adalah memberikan penekanan dalam pembelajaran atau pengalaman pembelajaran secara langsung, kemudian meningkatkan peserta didik dalam berperan aktif dalam pembelajaran, kemudian pengembangan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, kemudian yang relevan kepada peserta didik. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga itu adalah karakteristik kurikulum merdeka, kemudian aliran filsafat apa yang mendasarinya.
Kemudian alasan dan serta contohnya. Yang pertama-tama itu adalah dalam kurikulum Merdeka. Menurut saya, menurut apa yang pernah saya baca dan menurut apa yang pernah diterapkan dalam sekolah, kurikulum Merdeka itu mempunyai karakteristik yang utama yang mencakup tentang penekanan dalam pembelajaran berbasis proyek atau karena menerapkan Merdeka Belajar. Jadi dalam kata lain, pemberian kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian filsafat apa yang mendasari pada kurikulum Merdeka? Menurut saya bisa menggunakan filsafat idealisme. Karena apa? Karena di filsafat idealisme itu menekankan pentingnya mencapai kebijakan, keindahan, dan kebenaran dalam pendidikan, serta punya fokus pada antara peran guru dan siswa dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam penerapan filsafat idealisme itu seperti guru harus unggul, guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswanya, kemudian baik itu secara moral ataupun intelektual. Kemudian guru juga harus memandang siswanya itu sebagai anak, memandang anak sebagai tujuan bukan sebagai alat. Kemudian juga guru harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia layak menjadi guru yang baik yang bisa diterima oleh siswanya atau tidak. Jadi tidak ada satupun unsur yang lebih penting di dalam sistem pembelajaran di sekolah selain guru. Dengan demikian, hubungan filsafat idealisme dengan kurikulum Merdeka merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep Merdeka Belajar merupakan bagian dari upaya-upaya yang memenuhi sistem pendidikan dasar dan menengah. Maka dengan itu, dengan konsep tersebut dipilihlah strategi khusus untuk memerdekakan berbagai hal dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemahaman terkait dengan filsafat idealisme sebagai dasar pengetahuan yang sangat penting yang harus dipahami oleh semua guru, karena sebagai landasan berpikir serta sebagai dasar mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar. Kemudian dalam konsep Merdeka Belajar juga yang sudah disusun dengan rapi itu bertujuan untuk sebagai pembaruan dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi ada hubungan tentang filsafat idealisme dan kurikulum Merdeka itu memang benar-benar tidak bisa dipisahkan, karena hubungan yang mendasarkan kebijakan, keindahan, dan kebenaran bersatu dengan Merdeka Belajar yang harus memperbarui dalam sistem pendidikan Indonesia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.